Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madia Ayu Citania, asli Sekarta Arta dengan absen 5 dan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Blok Ganda Malaria, Strategi Modifikasi Alel PrEP1 dan Transmission Blocking APN1 pada Nyamuk Anopheles untuk membatasi transmisi malaria. Nah, sesuai dengan judul saya, jadi saya mengangkat topik utama itu adalah malaria. Di tahun 2023, jumlah kasus malaria di seluruh dunia itu mencapai 263 juta kasus dengan angka kematian 597.000. Sedangkan di Indonesia sebenarnya trennya itu sudah menurun ya dari sejak tahun 2010, dan di tahun 2023 ini jumlah kasusnya menjadi 418.000. Nah, sedangkan di tahun 2024 kasus di seluruh dunia itu meningkat lagi menjadi 282 juta kasus dengan angka kematian 610.000. Sedangkan di Indonesia yang sebelumnya trennya sudah menurun, tapi oleh estimasi dari WHO dikatakan bahwa jumlah kasus malaria di Indonesia tahun 2024 itu menaik lagi jadi 631.000. Nah, data tadi itu sebenarnya menunjukkan bagaimana malaria itu masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang cukup penting di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, apa sih dampak malaria? Jadi secara umum, malaria itu bisa menyebabkan demam, anemia, dan juga pembesaran limpa. Lalu, malaria ini nggak cuman berdampak ke jangka pendek aja. Orang-orang yang sudah sembuh dari malaria, jangka panjangnya itu masih bisa merasakan gangguan fungsi kognitif, terutama pada anak-anak. Selain itu, malaria juga sangat berbahaya bagi ibu hamil dan juga janinnya, karena bisa menyebabkan anemia berat dan nanti ketika kelahiran itu berisiko untuk melakukan kelahiran prematur, atau dengan kata lain jumlah berat badan bayinya itu bisa rendah. Nah, penyebab malaria itu adalah gara-gara sebuah parasit yang bernama Plasmodium. Nah, Plasmodium ini dia tidak bisa menginfeksi sendiri, dia membutuhkan kawan, yaitu sebuah vektor yang bernama nyamuk Anopheles. Nah, balita usia di bawah 5 tahun itu dia rentan untuk menjadi kelompok yang terkena malaria. Dan di Indonesia itu nyamuk Anopheles adalah nyamuk yang suka tinggal di wilayah-wilayah tropis termasuk Indonesia. Dalam artian Indonesia ini menjadi wilayah endemis untuk nyamuk Anopheles, terutama Indonesia bagian timur. Nah, sebenarnya untuk upaya pemberantasan malaria itu sudah ada beberapa. Contohnya adalah menggunakan kelabu berinsektisida dan penyemprotan insektisida residual di lingkungan rumah. Lalu ada juga penggunaan obat anti nyamuk oles. Dan pendekatan rekayasa genetika pada nyamuk juga sudah mulai muncul. Contohnya adalah dengan menghambat kemampuan berkembang biak nyamuk Anopheles betina. Jadi supaya keturunannya itu bisa lama-kelamaan dieradikasikan. Tapi apakah upaya-upaya tersebut sudah cukup efektif dalam melawan atau memberantas malaria? Nah, sekarang kita lihat. Nyamuk Anopheles itu dia sudah sangat sering terpapar yang namanya insektisida, dan lama-kelamaan nyamuk Anopheles itu bisa mengembangkan sebuah kemampuan yang resisten terhadap insektisida, sehingga lama-kelamaan insektisida tidak lagi efektif untuk melawan malaria. Solusi untuk mengeradikasikan nyamuk itu pun harus dipikirkan lagi, karena nyamuk itu hidup di sebuah ekosistem. Apabila populasi suatu nyamuk itu dieradikasikan secara penuh, maka dia akan sangat berpengaruh atau berdampak ke ekosistem di sekitarnya. Nah, lanjut, jadi di sini saya menawarkan sebuah inovasi strategi yang dimana kita membuat nyamuk Anopheles ini tidak bisa menyebarkan Plasmodium, tapi tanpa harus mengeradikasikan nyamuknya. Jadi di sini saya menggabungkan dua teknologi atau dua mekanisme untuk menghambat reseptor yang ada di nyamuk Anopheles, yaitu modifikasi alel PrEP1 dan juga transmission blocking APN1. Apa itu PrEP1 dan juga APN1? Mari kita bahas. Nah, jadi sebelum itu ya kita harus paham dulu bagaimana siklus hidup Plasmodium di dalam tubuh nyamuk. Nah, jadi Plasmodium yang masuk ke dalam tubuh nyamuk itu berada di dalam fase gametosit. Setelah dia berada di dalam tubuh nyamuk, gametosit itu akan ada dua ya, ada mikrogamet dan juga makrogamet. Keduanya ini akan melakukan fusi dan akan membentuk yang namanya ookinet. Ookinet ini dia akan masuk atau penetrasi ke dalam jaringan usus dari midgut nyamuk Anopheles. Nah, untuk masuk ke dalam jaringan usus midgut nyamuk Anopheles ini, ookinet itu membutuhkan dua jenis reseptor. Yang pertama itu adalah PrEP1 dan juga APN2. Jadi sebenarnya fungsi mereka ini sama-sama untuk membantu ookinet untuk bisa masuk ke dalam jaringan ususnya. Nah, sekarang kita membuat sebuah strategi untuk bisa menghambat reseptor-reseptor tersebut supaya supaya Plasmodium dalam bentuk ookinet itu gagal untuk melakukan penetrasi ke dalam sel atau jaringan midgut di nyamuk Anopheles. Yang pertama kita lakukan adalah modifikasi alel PrEP1. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah teknologi bernama CRISPR, yang dimana itu adalah teknologi untuk memotong DNA menggunakan sebuah enzim yang bernama Cas9. Jadi di sini kita tidak sepenuhnya memotong gen yang mengkode reseptor PrEP1, tapi kita menggantikan alel PrEP1 yang lemah yaitu kode L224 digantikan dengan alel yang lebih kuat atau alel protektif yaitu alel Ki224. Nah,
Selanjutnya di APN1 kita itu menghambat dengan menggunakan yang namanya transmission blocking ya, transmission blocking APN1. Jadi di sini kita menggunakan antibody anti APN1. Jadi ini sebenarnya antibody yang dihasilkan di tubuh manusia dan nanti akan diekstrasikan ke dalam tubuh tikus, dan nanti nyamuk yang di dalam laboratorium itu akan ditinggal bersamaan dengan tikusnya sehingga nyamuknya akan menggigit tikus, dan antibody yang sudah ada di tikus itu akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan antibody ini gunanya adalah untuk menyegel reseptor APN1 supaya hasil akhirnya adalah untuk bisa menghambat Plasmodium dalam bentuk ookinet supaya tidak jadi masuk ke dalam jaringan midgut dari nyamuk Anopheles. Otomatis ookinet itu tidak akan bisa berkembang lebih lanjut ke fase-fase selanjutnya. Otomatis nyamuk Anopheles itu masih tetap bisa hidup sehat karena dia tidak di knock out seluruhnya gennya seperti yang saya bilang tadi, dan sekaligus nyamuk Anopheles ini bisa hilang atau menghilangkan kemampuannya dalam menyebarkan dari protozoa Plasmodium. Nah, selanjutnya adalah untuk referensi yang saya gunakan pada esai maupun PowerPoint saya. Sedikit bisa dilihat. Nah, selanjutnya mungkin itu untuk presentasi saya terkait dengan esai yang telah saya selesaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.